Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah tentang pasar modal dan bursa efek. Di sini judul saya tentang sejarah pasar modal dan struktur pasar modal. Oke, bagian pertama tentang sejarah pasar modal. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Mengutip dari BI, secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Meskipun pasar modal telah lama ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada periode 1956 sampai 1977, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Republik Indonesia. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi pasar modal tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Pertama tentang investasi pasar modal. Investasi di pasar modal mengimbangi kenaikan inflasi. Terus yang kedua tentang potensi perkembangan di masa depan. Terus ketiga menawarkan passive income. Terus keempat praktik mudah dan simpel. Terus 5 tidak perlu modal besar. 6 membantu perekonomian Indonesia. Jadi kenapa pasar modal ini dibentuk? Untuk membantu karena memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Ratusan perusahaan dan negara memiliki milik swasta, milik negara di berbagai sektor daftar resmi di Bursa Efek Indonesia. Jadi negara dapat keuntungan yang lebih dari pasar modal ini. Pertama, dalam arti luas, modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga, klaim jangka pendek, jangka primer yang tidak langsung. Kedua, dalam arti menengah. Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit biasanya yang terjadi lebih dari 1 tahun. Ketiga, dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwriter. Jika ditunjukkan menurut pengertian lain, disebutkan bahwa pasar modal adalah the stock exchange the institutes where stocks are bought and sold. Sejalan dengan pengertian ini, dahlan
juga menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisir di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Secara lebih teknis, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal disebut bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga pada profesi yang berkaitan dengan efek. Secara lebih teknis, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 modal disebut bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum. Saat ini perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di antaranya indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas, instrumen-instrumen keuangan, baik melalui perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan non-bank. Jadi pengertian dan jenis saham merupakan surat tanda pernyataan atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Dalam pengertian yang lain disebut bahwa saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi para pemodal. Tujuan dari pasar modal tersebut yaitu tujuannya untuk menghimpun dan dana guna menuju ekspektasi usaha perkembangan milik kolonia Belanda waktu zaman Indonesia sebelum merdeka. Seterusnya, Perang Dunia Kedua membuat kegiatan pasar modal berhenti setelah masuk era kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1 September 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 13 tentang Bursa yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Bursa Nomor 15 Tahun 1952. Sejak dimulai era Orde Baru, pemerintahan mulai secara serius memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan pasar modal. Dan walaupun mengalami pasang surut, namun dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan menjadi lembaga ini terus eksis memainkan perannya sebagai pilar ekonomi dan keuangan bangsa. Hal ini dapat dipahami dan dimaklumi karena pasar modal yang menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang menjadikan modalnya sebagai investasi yang dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan volume aktivitas perekonomian. Secara umum di Indonesia prinsip-prinsip pernyataan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip syariah. Terus di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamics atau JJI. Masuk ke bagian B yaitu struktur pasar modal. Pengertian pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkan secara lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Struktur pasar modal Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dikelola oleh sebuah perusahaan swasta yang bernama PT Bursa Efek Indonesia dan saham-saham yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan anggota Bursa Efek. Struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan atau OJK, merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat. Pemodal. Bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dalam melaksanakan fungsi di bidang sektor pasar modal
mempunyai tugas pokoknya, yaitu menyusun peraturan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol penjamin krisis pasar modal, menetapkan kekuatan akuntansi di bidang pasar modal, merumuskan standar norma pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh lembaga OJK, Bursa Efek, lembaga cleaning dan penjamin, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi, transaksi, dan lembaga-lembaga efek dan tata kelola emit dan perusahaan publik. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha persetujuan pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal. Memberikan perintah tertulis. Terus adanya yang pertama ada Menteri Keuangan, terus yang kedua bagian A Menteri Keuangan, bagian B orientasi jasa keuangan atau OJK. Terus C Bursa Efek Indonesia merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta penyediaan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota Bursa Efek. Lembaga cleaning dan penjamin bertugas untuk menyediakan jasa keliling serta penjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa kostum sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Perusahaan efek pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin efisien efek perdagangan efek dan atau manajer investasi. Terus bank konstudian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Terus wala amat adalah pihak yang memiliki kepentingan pemenang efek sifat untung. Tugasnya antara lain menghadiri rapat umum pemegang obligasi dan memiliki kepentingan pemegang obligasi dalam hubungan dengan emiten. Profesi penunjang, proses penunjang yang pasar modal terdiri dari akuntan publik, notaris, pemodal, instrumen di pasar modal Indonesia. Terus ada sistem keuangan pasar modal dan bursa efek. Sistem keuangan pasar modal adalah pasar uang ketika kelompok yang ada di masyarakat hanya terdiri dari kelompok rumah tangga sebagai konsumen dan kelompok perusahaan sebagai produsen. Perusahaan menghasilkan barang atau jasa dengan membeli atau menyewa faktor produksi seperti tenaga, bahkan baku dan tanah dari rumah tangga. Dan rumah tangga memperoleh pendapatan upah dan sewa yang dibayar perusahaan. Kesimpulannya di sini, pengertian fungsi dan sejarah perkembangan pasar modal merupakan bagian dari institusi-institusi keuangan. Pertama, dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga atau klaim jangka pendek panjang primer yang tidak langsung. Kedua, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit, biasanya yang berjangka lebih dari 1 tahun, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek, tabungan, dan hipoteksi berjangka. Ketiga, dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan underwater. Jika ditinjau menurut pengertian lain, disebut bahwa pasar modal adalah the stock and
Struktur pasar modal Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan menuju OJK, merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pasar modal dan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.